Selamat datang semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang microprogrammer control. Langsung saja. Yang pertama kita akan mempelajari konsep dasarnya. Konsep dasar ini terdiri dari mikroinstruksi, definisinya, dan jenisnya, lalu ada implementasi mikroprogram. Yang pertama, definisi mikroinstruksi. Mikroinstruksi ini menggambarkan operasi kecil yang terjadi secara bersamaan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami daripada rangkaian logika dasar. Digunakan untuk mengangkat aspek operasi komputer seperti urutan mikrooperasi, eksekusi mikrooperasi, dan lain-lain. Lalu ada namanya implementasi mikroprogram. Mikroprogram terdiri dari rangkaian instruksi mikro yang diatur dalam memori kontrol. Setiap kakak dalam memori kontrol memiliki alamat unik yang berisi pola kontrol dan informasi alamat untuk instruksi berikutnya. Lalu jenis mikroinstruksi ini terdiri dari dua, horizontal dan vertikal. Horizontal menghubungkan setiap bit dan kakak kontrol ke saluran kontrol. Lalu ada namanya vertikal yang menggunakan kode untuk setiap aksi yang dilakukan. Lebih kompak tetapi membutuhkan logika tambahan dan penundaan waktu. Lalu kita masuk ke sejarah dan contoh dari unit pengendali mikroprogram. Dan keterlibatan di sini adalah keterlibatan Wecas yang mengusulkan unit pengendali mikroprogram sebagai solusi yang lebih fleksibel daripada desain logika dasar. Desain ini menggunakan matriks Gioda. Lalu contoh implementasinya, Wecas merancang kontrol unit untuk mesin sederhana, menunjukkan bagaimana mikroinstruksi mengangkat operasi ALU, pengaturan dan penggunaan flag serta alur eksekusi instruksi. Lalu kita masuk kepada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari unit pengendali mikroprogram ini adalah menyederhanakan desain unit pengendali, lebih murah, dan kurangkan terhadap kesalahan. Memungkinkan perubahan lebih mudah daripada desain logika berkeras. Tapi kekurangannya lebih lambat daripada unit label keras dengan teknologi yang sebanding. Dan dominan ke dalam arsitektur CSC karena kemudahannya dalam implementasi. Lalu ada namanya teknik sequential mikroinstruksi. Yang pertama, pengurukan mikroinstruksi melibatkan pengambilan dan eksekusi mikroinstruksi. Di sini terdapat 3 pengurukan berdasarkan format informasi alamat. Yang pertama 2 bidang alamat, yang kedua 1 bidang alamat, yang ketiga format variabel. Lalu dengan teknik pembangkitan alamat yang terdiri dari 2, eksplisit dan implisit. Kalau eksplisit, informasi alamatnya diberikan langsung ke dalam mikroinstruksi, sedangkan implisit, logika tambahan menghitung alamat, termasuk pemetaan, penambahan, dan kendali sisa. Lalu contoh eksekusi mikroinstruksi, yang pertama ada di RSI11 menggunakan mikroinstruksi vertikal dengan format 22 bit. Kontrolnya mencakup chip data, kontrol, dan koko yang terhubung melalui bus mikroinstruksi. Lalu ada IBM 3033 menggunakan mikroinstruksi 108 bit dan 126 bit dalam memori kontrol. Pengertian eksklusif untuk kontrol alur, urutan, dan cabang. Lalu ada TI 8800 kartu komputer 32 bit dengan koko dapat ditulis dengan dalam RAM. Komponennya meliputi memori kode mikro urutan, ALU, prosesor, floating point, dan memori data lokal. Lalu kita masuk kepada eksekusi mikroinstruksinya. Di sini siklus mikroinstruksi terdiri dari fase pengambilan dan eksekusi. Mikroinstruksi menghasilkan sinyal kontrol untuk mengendalikan titik-titik internal prosesor dan akan buka eksternal. Lalu di sini pekerjaan mikroinstruksi, organisasi ke dalam bidang-bidang dan penggunaan kode setiap bidang untuk mengakibatkan sinyal kontrol. Teknik pekerjaan seperti pekerjaan fungsional dan sumber daya digunakan untuk mengoptimalkan kompleksitas, logika kontrol, dan kinerjanya. Lalu ada implementasi instruksi dalam prosesor. Implementasi instruksinya diambil dari memori utama ke dalam register
instruksi atau IA. Lalu prosesor menggunakan OKG unik untuk mengidentifikasi alamat instruksi mikro pertama yang muat ke dalam CMR atau Control Memory Address Register. Lalu selanjutnya penggunaan alamatnya. Biasanya mikroinstruksi juga memiliki kolom alamat. UPC-nya akan bertambah setelah setiap mikroinstruksinya. Lalu instruksi mikro cabang akan memiliki alamat yang diajukan. Untuk cabang tiga bersyarat, alamatnya langsung ke CMR, sedangkan cabang bersyarat, kondisi cabang harus memeriksa tanda yang sesuai menggunakan MUS. Lalu memory control diimplementasikan menggunakan fast room karena bersifat non-volatile. Demikian penjelasan saya. Sekian, terima kasih.